Halo, perkenalkan. Saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah dosen program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur. Dan di sesi sekarang saya akan berbagi soal politik luar negeri Indonesia di era Presiden yang pertama yaitu Soekarno. Ya, nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas PL, ya politik luar negeri Indonesia di era presiden yang lain, Soeharto dan seterusnya sampai mungkin nanti Pak Prabowo. Oke, untuk yang sekarang kita mulai dulu dari era Soekarno. Nah, di era Soekarno, karena saat itu kondisi Indonesia kan sebenarnya apa ya baru merdeka dari penjajahan gitu ya. Nah, jadi politik luar negerinya adalah bebas aktif, yaitu berusaha ya tidak memihak pada salah satu kubu, baik blok barat maupun blok timur, dan aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Karena saat itu kondisi dunia lagi chaos-chaosnya gitu ya, lagi banyak perang. Lalu ini juga fokus pada anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Karena saat itu banyak sekali negara-negara besar yang kemudian menjajah negara-negara yang belum merdeka seperti itu. Dan ya ini juga kita bisa lihat dari semangat negara-negara non-blok ya, terutama ya di dalam konferensi Asia Afrika itu negara-negara yang apa ya Global South ya kita bilang negara-negara yang saat itu kondisinya mereka dijajah dan kemudian yang sudah merdeka itu berusaha untuk membantu menginisiasi kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah. Makanya penekanannya itu pada solidaritas dunia ketiga atau dunia ketiga ini eh, ya sering dibuat istilahnya ini untuk ya ke negara-negara yang belum merdeka atau negara-negara yang mungkin secara ekonomi itu posisinya di bawah negara-negara lainnya. Oke, ini ada penjelasan untuk politik luar negeri Indonesia di era Soekarno. Yang pertama yang bebas aktif, tidak memihak pada blok barat timur mau pada masa Perang Dingin. Artinya menentukan sikap secara independen sesuai kepentingan nasional Indonesia. Aktif berarti turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi saat itu memang perang itu ya ada beberapa ya, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, dan Perang Dunia yang terakhir itu adalah Perang Ideologi. Nah, fokus pada anti-imperialisme dan anti-kolonialisme maksudnya adalah menentang segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti itu. Dan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 eh, ini tujuannya untuk memperkuat solidaritas negara-negara Asia Afrika yang baru saja merdeka dan membahas kerjasama ekonomi, politik, dan kebudayaan dan menegaskan sikap menolak kolonialisme dalam segala bentuknya. Dan ini juga tercermin dengan terbentuknya gerakan non-blok atau non-alignment movement di tahun 1961 dan Indonesia menjadi salah satu pelopornya. Dan ini menjadi wadah bagi negara-negara yang tidak ingin terseret dalam rivalitas blok barat maupun blok timur. Nah, penekanan pada solidaritas dunia ketiga maksudnya adalah menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara berkembang dan membangun kekuatan kolektif untuk melawan ketidakadilan global. Karena saat itu memang kondisinya negara-negara kan baru merdeka, kondisi ekonomi juga sedang tidak baik. Ini adalah ketimpangan yang diciptakan juga oleh penjajah seperti itu ya. Dan politik luar negeri Indonesia masa kini menegaskan sikap yang independen, menolak kolonialisme, serta mendorong solidaritas negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Oke, yang kedua kita bahas spesifik soal poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh. Nah, jadi poros ini muncul sebagai poros politik di tengah Perang Dingin karena ada kedekatan ideologi Soekarno dengan negara-negara sosialis. Dan ini udah adalah sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia melawan Blok Barat. Dominasi Blok Barat saat itu terlalu kuat dan poros ini muncul sebagai apa ya salah satu iya tujuannya adalah untuk melawan dominasi Barat. Dan hubungan erat Soekarno saat itu dengan negara sosialis adalah di bidang politik, ekonomi, dan militer. Nah, selanjutnya ini terbentuk pada tahun 1960-an ketika dunia terbagi dalam blok barat yang berisi Amerika Serikat dan sekutunya dan blok timur Uni Soviet dan sekutunya.
Nah, Indonesia di bawah Soekarno berusaha untuk mencari jalan tengah atau jalan ketiga untuk membangun aliansi strategis bersama Tiongkok. Dan kedekatan ideologi Soekarno dengan negara sosialis, ini karena Soekarno juga punya simpati pada ideologi sosialis dan revolusioner yang sejalan dengan politik luar negeri negara-negara sosialis. Dan pandangan ini menekankan adanya perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, serta perjuangan rakyat yang tertindas, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini eh, caranya adalah Indonesia eh, ya menginisiasi juga pembentukan organisasi regional yang dianggap berhaluan barat ya. Sorry, Indonesia menolak intervensi asing termasuk pembentukan organisasi regional yang berhaluan barat misalnya ASA atau SEATO ya. Dan Indonesia membangun hubungan yang erat dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang politik, ekonomi, dan militer. Ini melalui kunjungan kenegaraan dan kesepakatan bilateral, serta kerjasama ekonomi yang meliputi bantuan teknis dan perdagangan. Di bidang militer sendiri, China memberikan dukungan persenjataan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Saat itu memang hubungan Indonesia dan Malaysia tidak baik-baik saja, terutama terkait masalah perbatasan, dan juga ya mungkin ya Indonesia pernah kehilangan ya Pulau Sipa dan Digitan. Dan itu membuat Indonesia merasa sangat jengkel kepada Malaysia, seperti itu. Nah, perbedaan poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh, dan Gerakan Non-Blok, poros ini lebih bersifat ideologis dan condong ke timur, ke negara-negara sosialis, untuk apa sebagai strategi politik melawan Barat. Sementara Gerakan Non-Blok lebih bersifat universal dan konsisten dengan prinsip bebas aktif Indonesia yang ya mungkin memang lebih cocok dengan politik luar negeri Indonesia. Nah, selanjutnya menyoroti kegagalan regionalisme di Asia Tenggara. Jadi pertama adanya pembentukan organisasi regional yaitu ASA dan Mapindo. Lalu ada ketidakstabilan akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia, adanya perbedaan ideologi dan kepentingan antar negara dan gagal menciptakan solidaritas regional di era 1960-an. Nah, di 1967 itu baru terbentuk ASEAN setelah Soekarno lengser seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita ngomongin soal gagalnya pembentukan organisasi regional. Nah, yang pertama itu ASA, Association of Southeast Asia, tahun 1961 oleh Thailand, Filipina, dan Malaya untuk kerjasama ekonomi dan budaya. Lalu ada MAPINDO, kerjasama antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia tahun 1963 sebagai bentuk solidaritas rumpun Melayu. Nah, kedua organisasi ini sifatnya longgar dan belum punya fondasi politik yang kuat. Nah, lalu ada konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini menyebabkan hubungan kawasan menjadi memburuk sepanjang tahun 1963 sampai 1966 dan konfrontasi ini kemudian menghancurkan peluang kerjasama regional yang semula dibangun melalui ASA dan Mapindo. Jadi karena ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, ya jadinya ada instabilitas regional Asia Tenggara. Selanjutnya ada perbedaan ideologi dan kepentingan negara. Indonesia di bawah Soekarno lebih condong ke blok sosialis, sedangkan Malaysia dan Filipina di Thailand cenderung pro-barat. Nah, perbedaan orientasi ideologi ini juga membuat sulit tercapainya kesepakatan bersama dalam membangun solidaritas di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga gagal menciptakan solidaritas regional di tahun 1960-an karena konflik internal negara-negara ASEAN sendiri, adanya rasa saling curiga dan tarik-menarik kepentingan antar negara. Lalu tidak ada kesepakatan yang komprehensif yang dapat mengikat negara-negara Asia Tenggara baik secara politik maupun ekonomi. Selanjutnya ini tahun 1967 setelah ASEAN terbentuk di bawah setelah lengsernya Soekarno, ini kemudian beralih ke rezim Orde Baru yang dipimpin kemudian oleh Soeharto dan Indonesia mengambil sikap yang lebih moderat. Pada tahun 1997 ASEAN berdiri dengan 5 anggota awal Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. ASEAN menjadi bentuk regionalisme yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya ASA dan Mapilindo menggantikan kegagalan yang sudah terjadi. Regionalisme di Asia Tenggara pada era 1960-an gagal karena ya adanya perbedaan ideologi, konflik politik, dan ketidakstabilan kawasan. Dan kemudian di era Soeharto lah itu baru dibentuk ASEAN. Iya, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak hal yang juga bisa dicermati ya di era Soekarno. Tapi ya mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita batasi sesi sharingnya sampai
di sesi yang ini aja. Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya, mungkin bisa membahas politik luar negeri Indonesia di era Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, sorry, Gus Dur, Megawati, lalu ada SBY, Jokowi, dan yang terakhir Prabowo. Ya, terima kasih telah mendengarkan.